Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari surat Roma pasal 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dengan sopan. Demikianlah seruan, perintah, dan ajakan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada setiap orang percaya. Hidup dengan sopan di dalam firman Tuhan hari ini mengungkapkan paling tidak ada 3 hal penting. Seperti apakah yang harus kita lakukan bila dikatakan hidup di dalam kesopanan, seperti pada siang hari? Yang pertama, di dalam nats hari ini pasal 13 ayat 13b dikatakan hidup dengan sopan berarti jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Apa yang menjadi sebuah dasar sehingga dikatakan hidup dengan kesopanan tidak boleh seperti pada pesta pora dan kemabukan? Yaitu kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, perbuatan-perbuatan yang tidak terkendalikan, perbuatan-perbuatan yang tidak kita sadari, seperti yang umum dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu ketika Paulus menuliskan suratnya. Perbuatan yang memalukan seperti pesta pora dan mabuk membuat orang menjadi lupa dan tidak sadar pada kata-kata, ucapan yang dilakukan. Mabuk pesta pora yang dimaksud Bapak Ibu bukan hanya sekedar minum minuman keras, tetapi ketika kita dengan sadar pun mengatakan perkataan-perkataan yang tidak terkontrol, amarah yang tidak terkontrol, itu adalah sebuah tindakan yang tidak hidup dengan sopan sebagaimana firman Tuhan hari ini. Tindakan kita haruslah tindakan yang mencerminkan, yang mengidentitaskan bahwa kita adalah orang yang taat kepada Kristus. Pesta pora, hidup dalam pesta pora bukan berarti harus ke sebuah pesta-pesta megah. Tetapi yang dimaksud pesta pora adalah ketika kita hidup dengan hedonisme, keinginan yang terus-menerus tidak ada puasnya, itu juga adalah sebuah perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi yang kedua di dalam nats firman Tuhan pada hari ini, tindakan yang hidup dengan sopan berarti janganlah kita hidup dalam percabulan dan hawa nafsu pada ayat 13c. Hal ini juga berarti kita tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang sebenarnya memancing atau membuat orang bertindak tidak benar dalam hidup kita. Kita harus dapat mengontrol nafsu keinginan kita. Percabulan berarti pikiran-pikiran yang tidak setia kepada pasangan kita. Ini juga adalah tindakan yang harus kita hentikan segera. Tindakan yang secara konkret harus kita lakukan. Di dalam attitude atau sikap hidup kita yang tidak dalam percabulan dan hawa nafsu, berarti kita juga mampu bertindak di dalam kesopanan, di dalam etika kebenaran kehidupan sehari-hari kita. Secara khusus bagi muda-mudi di dalam hal berpakaian, ini juga menjadi sebuah kritik agar kita dapat mempertunjukkan, mempertontonkan diri kita adalah orang-orang yang taat pada Kristus, yang hidup dengan sopan.
Tetapi yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dengan sopan dikatakan pada ayat 13D. Janganlah hidup dalam perselisihan dan iri hati. Bila kita hidup di dalam perselisihan dan iri hati, sesungguhnya kita tidak lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perkataan kita, janganlah mengeluarkan perkataan yang memancing perselisihan, perdebatan. Tindakan yang kita lakukan harus didasari pada sikap kasih, jangan iri hati. Bila ada orang yang senang, jangan kita iri hati. Bila ada orang yang lebih sukses, jangan kita iri hati. Sikap iri hati adalah salah satu sikap yang tidak mencerminkan diri kita sebagai pengikut Kristus. Jangan susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Hindarilah perselisihan dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah tangga, di tengah gereja, di masyarakat. Sebisa mungkin perselisihan itu tidak boleh ada, dan iri hati juga harus diminimalisirkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam sikap yang sopan. Sikap yang sopan, yang teratur, yang menunjukkan identitas kita sebagai pemilik dari kerajaan Allah. Mari menunjukkan attitude dan sikap kita yang baik sebagaimana yang menjadi dasar firman Tuhan pada hari ini. Bangunlah dari tidur yang sering melelapkan kita melakukan kesalahan dan kejahatan. Tapi bangunlah seperti pada orang-orang yang menanggalkan perbuatan kegelapannya dan mengenakan hidup kesopanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan Allah, yang menganugerahkan berkat dan kelimpahan setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kami untuk bertutur, bersikap di dalam kesopanan sebagaimana yang firman Tuhan inginkan hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak hidup di dalam hedonisme. Orang-orang yang menjaga perkataan kami, memelihara perdamaian, jangan menimbulkan perselisihan. Ajarilah kami menjadi orang-orang yang bisa menahan diri kami dari hawa nafsu dan keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang Engkau perintahkan dalam firman hari ini dapat kami lakukan. Bapa dalam kerajaan surga, hari ini kami memohon rahmat-Mu, berkatilah kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati. Jesus lehoni dia. Silisiamu ni Tuhan Jehovah, Rohmu anak-anak dunia bejoma, ibana dojambana sudengani, atau motor dipuja harimai. Tuhan pasara